Hilangnya Baruta sampai di telinga Raja Malvador. Tak menunggu waktu lama, Raja Malvador memanggil pimpinan Dewan Harta Agung, yaitu Dewi Naura. Ramuan kematian pemburu. Fajar baru menyingsing di langit distopia, menyebarkan warna merah darah di atas kota yang dingin dan kelabu. Di kejauhan, suara riuh mulai terdengar, disertai gemuruh kekuatan yang perlahan-lahan bangkit dalam diri para orang hutan yang selama ini terbelenggu ramuan-ramuan rontek. Baruta, Aiden, Bibisu, Benito, dan Baron memandang dari tempat persembunyian mereka di atap gedung tua, menyaksikan bagaimana efek ramuan api mulai bekerja. Bibisun tersenyum samar, menatap mereka satu persatu dengan kebanggaan dan harapan baru. Ini baru permulaan, tapi sekarang kita tahu bahwa mereka tak lagi sendirian. Baron yang masih berdiri sedikit berjauhan hanya menundukkan kepalanya. Wajahnya terlihat tegang. Dia tahu bahwa begitu Lord Devon menyadari apa yang terjadi, semua pasukan akan dikirim untuk memburu mereka tanpa ampun. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baron merasa yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. Namun, di balik kebangkitan ini, ancaman Jenderal Ura dan pasukan pemburunya mulai bergerak cepat. Di setiap sudut kota, para pemburu tampak berkumpul, mempersiapkan diri untuk pengepungan besar. Sementara itu, kegaduhan juga terjadi di lingkungan kerajaan distopia. Hilangnya Baruta sampai di telinga Raja Malvador. Tak menunggu waktu lama, Raja Malvador memanggil pimpinan Dewan Harta Agung, yaitu Dewi Naura. Dewi Naura dikenal sebagai sosok wanita cerdas dan keibuan. Namun, di balik keanggunannya, dia lebih seperti Dewi Kematian yang siap menerkam dalam diam. Mendengar kemarahan Raja Malvador, Dewi Naura pun akhirnya turun tangan secara langsung. Dewi Naura pergi menuju ke kebun binatang Darkola untuk menemui Lord Devon. Dewi Naura melangkah dengan tegas menuju markas pemburu. Kedatangan tanpa pemberitahuan ini sontak mengejutkan para pemburu, termasuk Lord Devon. Saat berdiri di depan Lord Devon, Dewi Naura mengambil senapan pemburu yang dipegang oleh Lord Devon dan mengacungkannya tepat di jantungnya. "Apa yang terjadi kalau aku menembakkan ini?" kata Dewi Naura dengan suara yang lembut dan tegas. Lord Devon terdiam. Pemburu lainnya pun tak berkutik. "Bisa-bisanya kamu kehilangan orang hutan dan membuat gaduh seluruh kota," ucap Dewi Naura. "Saya minta maaf," kata Lord Devon sambil membungkuk. "Aku susah payah membujuk raja untuk memberikan kalian senjata, tapi kalian malah tidak becus," tegas Dewi Naura sembari melemparkan senjatanya ke lantai. Lord Devon menelan ludah, wajahnya tampak pucat di hadapan Dewi Naura yang berdiri dengan ketenangan dingin, namun mengintimidasi. Rasa malu dan ketakutan menyelimuti dirinya, terutama setelah melihat tatapan penuh kekecewaan dari sang Dewi yang lebih berbahaya daripada 1000 ancaman sekalipun. "Saya akan memperbaiki semuanya, Dewi Naura," ujar Lord Devon sambil membungkukkan tubuhnya lebih dalam. "Pasukan kami sedang disiapkan. Kami akan menangkap para pengkhianat dan menyudahi pemberontakan ini dengan cepat." Dewi Naura mendengus kecil, menatapnya seolah-olah dia sedang menilai seonggok benda tak berguna. Pengkhianatan mereka sudah sampai ke telinga raja. Baruta dan kelompoknya telah menantang kekuasaan kita. Dan kau, ia berhenti sejenak. Matanya menatap tajam. Sudah berkali-kali gagal. Lord Devon mengepalkan tangan, mencoba menahan rasa malunya.
Izinkan aku menurunkan semua pemburu yang tersisa. Bahkan, jika aku harus menghancurkan separuh kota ini. Dewi Naura tersenyum dingin, lalu melangkah mendekat, berbicara dengan nada lirih yang terdengar seperti ancaman manis. Tidak, Devon. Kau tidak akan melakukan itu. Dia berhenti dan menatapnya dengan pandangan mematikan. Kau akan memancing mereka keluar dan menangkap mereka hidup-hidup. Aku ingin Baruta dan rekan-rekannya dipertontonkan sebagai contoh bagi mereka yang berani menentang kekuasaan. Lord Devon mengangguk cepat. Akan kuperintahkan anak buahku untuk menyisir setiap sudut kota, dan aku akan mengirimkan Jenderal Ura serta pasukan elit. Dewi Naura melangkah mundur, lalu memungut senjata yang tadi dilemparkannya ke lantai. Dia menatapnya sekali lagi. Kali ini, dengan senyum lembut yang membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin. Bagus, jangan buat aku kembali ke sini, karena mendengar laporan kegagalanmu, Devon. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Sebelum pergi, Dewi Naura mengambil segelas air minum dan meneguknya. Setelah berlalu, Devon mengangkat tabung air dan mengguyurkan kepadanya. Rupanya, mereka tidak tahu bahwa air yang mereka gunakan untuk masak, air yang mereka gunakan untuk mandi, bahkan air yang digunakan untuk meramu ajian rawa rontek pun sudah terkontaminasi dengan ramuan api. Sementara itu, para binatang yang mendengar Dewi Naura mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mengingat Baruta, Benito, dan Bibisun adalah ketiga orang utan dan trik yang sudah lama tidak terlihat di kebun binatang Darkolat. Mustahil jika ketidakhadiran mereka tidak dirasakan oleh binatang-binatang yang ada di Darkolat. Bangsa orang utan ini kemudian juga mulai membentuk sekutu baru secara diam-diam. Guncangan ini merupakan kesempatan satu-satunya mereka untuk membalikkan keadaan dari manusia.